Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bunda harap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk menerima pelajaran yang Bunda berikan. Baiklah, kalau Bunda tanya apa kabar teman-teman, teman-teman harus menjawab dengan Alhamdulillah, luar biasa, bahagia, Allahu Akbar. Oke? Oke. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, bahagia, Allahu Akbar. Baiklah, semoga teman-teman tetap semangat untuk menerima pelajaran yang akan Bunda berikan pada hari ini. Baik, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membuka pelajaran kita dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang mata pelajaran matematika dengan materi pecahan. Jadi, sebelum kalian mempelajari tentang pecahan, Bunda akan memberitahukan bahwa apa sih itu kepanjangan dari matematika. Kalau menurut Bunda, matematika itu adalah makin tekun belajar, makin hatiku suka. Jadi ketika kalian suka, makin tekun mempelajari matematika, maka kalian akan menyukainya. Jadi jangan pernah menganggap matematika itu adalah pelajaran yang sulit ya. Oke, baiklah. Karena kita hari ini akan mempelajari tentang materi pecahan, maka teman-teman harus tahu tujuan dari pembelajaran ini. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar teman-teman dapat menjelaskan pecahan-pecahan yang senilai menggunakan gambar dan model yang konkret. Nah, pengertian dari bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari dua angka, yaitu angka sebagai pembilang dan angka sebagai pembagi atau penyebut. Kalau teman-teman biasa melihat kan ada 1/2, di situ ada contoh 1/2. Nah, yang bagian atas ini adalah pembilang, sedangkan yang bagian bawah ini adalah penyebut. Begitu juga yang sama sebaliknya. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke dalam materi. Mengenal pecahan melalui gambar. Jadi, di sana ada lingkaran yang pertama, lingkaran pertama. Di situ ada satu buah lingkaran kita bagi menjadi 2. Maka kita menyebutnya adalah 1/2. Kenapa? Bagian 1 itu adalah satu bagian yang dibagi 2 sama besar. Kemudian yang kedua juga 1/3. Maka dalam satu bagian lingkaran kita bagi dengan 3 ukuran yang sama, maka kita bisa menyebutnya dengan 1/3. Untuk lingkaran yang selanjutnya itu satu lingkaran kita bagi menjadi 4 pot dengan ukuran yang sama, maka itu adalah 1/4. Sedangkan untuk yang gambar terakhir itu yaitu satu lingkaran kita buat menjadi 4 bagian dan diarsirnya menjadi 3 bagian, maka kita menyebutnya yaitu jadi 3/4. Selanjutnya, di situ juga ada satu bagian, satu lingkaran, satu lingkaran, kita satu bagian kita bagi menjadi 4 bagian dengan jumlah yang sama besar, maka itu akan disebut menjadi 1/4. Kemudian gambar yang kedua juga, di sana satu lingkaran kita bagi menjadi 4 bagian dan yang diarsirnya adalah 2 bagian, maka itu adalah 2/4. Untuk yang ketiga juga sama. Satu lingkaran kita bagi menjadi 4 bagian, yang dimana kita ketiganya itu kita arsir, ada 3 bagian yang kita arsir, maka kita menyebutnya menjadi 3/4. Untuk gambar selanjutnya yaitu juga satu lingkaran kita bagi menjadi 6, tetapi di sana hanya ada 2 yang terarsir, maka kita menyebutnya yaitu 2/6.
Untuk yang gambar selanjutnya juga sama. Ketika satu bagian lingkaran kita bagi menjadi 6 dan kita arsir hanya 3 bagian, maka kita menyebutnya menjadi 3/6. Sedangkan untuk gambar yang terakhir juga satu lingkaran kita bagi menjadi 6 bagian yang sama besarnya, tetapi di sana kita arsir 5 bagian, maka kita menyebutnya menjadi 5/6. Mungkin sampai di sini teman-teman jelaskan. Jadi apabila ada sebuah gambarnya tidak selalu pasti lingkaran, bisa seperti persegi panjang yang dibagi-bagi tetapi dengan bagian sama. Bisa juga balok, bisa. Jadi tidak terpaku menjadi hanya dalam satu lingkaran bentuknya. Jadi apabila teman-teman menemui gambar di mana dianya dibagi jika satu lingkaran kita bagi di mana dengan syarat jumlah yang diwarnai itu per jumlah seluruh bagian. Jadi seperti yang Bunda sebut tadi, jadi apabila ada satu lingkaran kita bagi menjadi kita bagi menjadi bagian yang sama besarnya dan itu kita arsir salah satunya atau berapa, maka itu adalah kita menyebutnya adalah satu bagiannya itu secara keseluruhan dibagi, satu bagian itu yang diarsir per jumlah seluruh bagian yang ada. Nah, kemudian selanjutnya, kalau tadi gambarnya itu kan diarsir, maka pada contoh lain teman-teman akan menemui juga contoh bahwa tidak semua bagian itu diarsir. Seperti contoh di gambar nomor 1 ya. Gambar nomor 1 ini, di gambar nomor 1 ini dia adalah satu lingkaran yang utuh. Sedangkan untuk gambar yang kedua, dia satu lingkaran kita bagi menjadi 2, maka kita juga menyebutnya 1/2. Satu lingkaran dibagi dengan 2. Kemudian di gambar ketiga juga satu lingkaran atau satu lingkaran dibagi dengan 3 bagian yang sama. Jadi kita menyebutnya yaitu 1/3. Atau bisa teman-teman pahami bahwa jika sebuah benda dibagi menjadi 2 bagian yang sama atau 3 bagian yang sama atau 4 bagian yang sama, nilai setiap bagian adalah 1/2, 1/3 sesuai dengan berapa jumlah bagian yang kita buat. Kemudian yang ketiga juga satu bagian dibagi 4. Kemudian yang selanjutnya itu satu lingkaran atau satu utuh kita bagi menjadi 5 bagian yang sama besarnya. Jadi 1/5. Yang gambar di bawah ini juga yaitu kita bagi menjadi 10 bagian, maka kita menyebutnya 1/10. Yang gambar selanjutnya juga 1/8 karena satu lingkaran kita bagi menjadi 8 bagian yang sama, maka kita menyebutnya menjadi 1/8. Begitu juga dengan contoh yang terakhir yaitu satu lingkaran atau satu tempat kita bagi menjadi 6 bagian yang sama, maka kita menyebutnya menjadi 1/6. Oke, selanjutnya teman-teman bisa masih lihat di layar untuk contoh yang nomor 1. Contoh 1 yaitu gambarnya lingkaran. Satu lingkaran kita bagi menjadi berapa coba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti jumlah seluruh bagiannya adalah 8. Oke, benar kan? Nah, berapa jumlah bagian yang diarsir? 1, 2,
ada 3 bagian yang diarsir, maka teman-teman menulis pecahannya dalam bentuk pecahannya yaitu 3/8. Untuk gambar yang kedua, nah seperti yang Bunda bilang tadi, tidak serta-merta selalu bentuknya pasti lingkaran. Ada yang persegi panjang, ada balok, ada segitiga. Oke, untuk gambar yang nomor 2, di situ ada berapa? Coba bagian yang dibagi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 6. Maka seluruh bagian dari pecahan itu adalah 6. Nah, berapa jumlah yang diarsir? 1, 2. Maka teman-teman menulis dalam bentuk pecahannya adalah 2/6. Nah, untuk gambar yang ketiga juga, berapa jumlah seluruh bagiannya? 1, 2, 3, 4, 5. Maka seluruh bagiannya adalah 5. Dan berapa jumlah warna yang diarsir adalah 1, 2, 3, dan 4. Maka teman-teman menulisnya dalam bentuk pecahan adalah 4/5. Kemudian selanjutnya yaitu contoh nomor 4. Di situ 1 lingkaran lagi dibagi 4 bagian yang sama besar. 1, 2, 3, 4. Maka jumlah seluruh bagiannya adalah 4 bagian. Dan berapa jumlah bagian yang diarsir? 1, 2, 3. Maka teman-teman menulisnya dalam bentuk pecahan yaitu 3/4. Dan untuk soal yang nomor 5, dia dalam bentuk gambar segitiga yang kita bagi menjadi 2. Jadi berarti jumlah bagian seluruhnya adalah 2. Dan berapa jumlah yang diarsir? Hanya 1. Jadi maka teman-teman menulisnya yaitu 1/2. Oke. Nah, sekarang Bunda harap teman-teman bisa mengerti yang sudah Bunda dan memahami apa yang Bunda jelaskan tadi. Kita langsung masuk ke dalam contoh soal. Jadi di sana boleh teman-teman lihat ada beberapa soal yang Bunda siapkan, contoh soal. Oke, kita jawab bersama-sama. Untuk gambar yang nomor 1. Di situ ada gambar persegi. Kita bagi menjadi 4 bagian. Nah, berarti berapa jumlah yang diarsir? 1. Karena sudah diketahui 1 bagian yang diarsir, maka kita tinggal menambahkan berapa seluruh bagian yang ada. Berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Maka kita menulis dalam bentuk pecahannya adalah 1/4. Oke, pintar. Kemudian contoh yang kedua. Contoh kedua yaitu masih sama gambarnya, dibagi menjadi berapa bagian? 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan jumlah yang diwarnai atau yang diarsir adalah 2 bagian. Jadi 2/4. Oke, gambar selanjutnya. Dengan gambar yang sama, dibagi menjadi bagian yang sama 4 ya. 1, 2, 3, 4. Dan berapa jumlah bagian yang diarsir? 1, 2, 3. Jadi berapa kita harus menulisnya dalam bentuk pecahan? Ya, 3/4. Oke, contoh selanjutnya di sana gambar persegi panjang itu kita bagi menjadi berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bagian. Maka jumlah seluruhnya menjadi 6 bagian. Itu sudah diketahui, sudah diberitahunya bahwa jumlah seluruhnya 6. Tinggal tugas teman-teman adalah menghitung berapa jumlah bagian yang diarsir. 1, 2, 3. Maka teman-teman menulisnya dalam bentuk 3/6. Oke. Selanjutnya juga yang sudah diketahui 2 bagian yang diarsir, maka tugas teman-teman hanya menghitung jumlah seluruh bagiannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka teman-teman akan menyebutnya dalam bentuk 2/6. Oke, pintar. Selanjutnya, satu gambar itu dibagi menjadi berapa bagian? Itu seluruhnya 1, 2. Oke, 2. Maka kita akan menulis di bagian bawahnya adalah angka 2. Nah, untuk bagian berapa jumlah bagian yang diarsir? Hanya ada 1. Maka dalam bentuk pecahannya adalah 1/2. Mudah bukan? Begitu juga dengan soal-soal selanjutnya. Kita ambil di soal, Bunda langsung acak saja di soal yang nomor ini. Jadi ternyata
bagian yang diarsir itu tidak selalu berurutan. Boleh silang-seling sesuai dengan pertanyaan yang diminta. Seperti soal ini. Ada berapa bagian yang diarsir? 1, 2, 3 dalam bentuk yang berselang-seling. Maka kita tulis bagian atas adalah 3. Dan berapa jumlah seluruhnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 3/5. Oke. Nah, untuk bagian kita pilih yang bagian ini. Bagian yang soal yang nomor ini ya. Nah, ada berapa jumlah bagian yang diarsir? 1, 2, 3, dan 4. Maka 4 kita tulis di atas dan berapa jumlah seluruh bagiannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka teman-teman akan menulisnya menjadi 4/8. Oke, begitu juga dengan soal-soal selanjutnya. Kita ambil soal yang baris yang bawah, yaitu kita ambil di yang ini, contoh yang ini. Contoh segitiga. Berapa jumlah bagian yang diarsir? 1, 2, 3. Maka kita tulis di bagian pembilangnya adalah 3. Dan berapa jumlah seluruh bagian dari itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Maka pembilangnya adalah 3/5. Bagaimana teman-teman? Bunda harap mudah bukan? Gampang kan? Jadi kalau jangan kalian takut dulu tentang mengenai pecahan, karena sesungguhnya pecahan itu insya Allah mudah apabila kalian sudah memulai dengan menyukai dengan mata pelajaran matematika. Oke, nanti mungkin sampai di sini saja materi yang Bunda sampaikan. Bunda akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.